Assalamualaikum, halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Berjumpa lagi dengan Budia. Kali ini kita masih bercakap-cakap tentang kebutuhanku, yakni tentang kebersihan ya sayang ya. Kemarin sama Budia sudah diberitahu tentang bagaimana cara merawat tubuh kita. Nah, untuk kali ini Budia akan memberitahu kalian macam-macam alat kebersihan badan kita supaya badan kita tetap sehat dan bersih. Selain diberitahukan tentang alat-alat kebersihan badan kita, dia juga akan memberitahukan kalian tentang alat-alat selain badan, yaitu apa sayang? Rumah. Nah, rumah juga harus dibersihkan. Dan untuk membersihkannya juga membutuhkan alat-alat ya sayang ya. Jadi kali ini Budia akan memberitahukan tentang alat-alat untuk membersihkan badan dan rumah kita. Nah, yang pertama ya nak ya, alat-alat untuk membersihkan badan kita itu ada yang namanya, kita itu kalau mandi kita perlu apa? Yang baunya harum itu ya, perlu sabun. Nah, itu alat kebersihan untuk badan kita, yakni ada sabun ya. Sabun itu gunanya untuk membersihkan kotoran-kotoran yang melekat pada kulit kita. Makanya jadi kita kalau mandi tuh nggak boleh cepet-cepet, harus pelan-pelan, harus pakai sabun dan kosok-kosok seperti ini ya nak ya, sabunnya itu supaya kotoran yang melekat pada tubuh atau kulit kita itu bisa terangkat oleh sabun itu, dan kalau disiram ikut dengan air. Setelah itu ada sikat gigi dan pasta gigi. Nah, sikat gigi dan pasta gigi ini tentunya sangat penting ya buat tubuh kita, karena untuk membersihkan gigi kita supaya tidak rusak, supaya gigi kita bagus, dan supaya tidak bau mulut. Jadi kita itu harus apa sayang? Sikat gigi atau menggosok gigi, tentunya dengan pasta gigi. Lalu kemudian kita perlu apa anak-anak? Ya, sampo. Sampo itu untuk membersihkan rambut kita, biar rambut kita tidak kotor. Jadi harus pakai sampo ya, biar tidak kotor, biar baunya harum. Lalu ada apa itu namanya, pembersih telinga atau yang kita sebut cotton bud dan baby oil, itu untuk membersihkan telinga-telinga di pinggiran ini sayang ya. Telinga-telinga kita itu kita perlu cotton bud dan baby oil atau minyak, kasih terus dibersihkan biar telinga kita ini tidak kotor dan tidak bau biasanya. Lalu ada handuk ya. Handuk ini gunanya untuk mengeringkan tubuh kita setelah kita mandi. Kalau tubuh kita mandi kan basah, jadi harus dikeringkan dengan handuk. Kalau tidak dikeringkan dengan handuk, tetap basah, lalu kita langsung pakai baju, itu bisa mengakibatkan penyakit kulit anak-anak ya. Nanti kulitnya sama itu bisa putih-putih gitu kalau tidak memakai handuk dengan baik. Jadi kalau habis mandi harus pakai handuk, dikeringkan dengan handuk benar-benar kering, biar kulit kita itu tidak gatal-gatal terus ada yang putih-putih kayak gitu ya. Nah, itulah alat-alat kebersihan untuk badan kita. Nah, sekarang alat-alat kebersihan untuk rumah kita. Yang pertama ada sapu. Nah, semua punya sapu kan di rumah pastinya ya anak-anak ya. Itu sapu gunanya untuk membersihkan lantai rumah kita supaya bersih, tidak kotor. Kalau nggak disapu pastinya rumahnya akan kotor ya nak ya. Setelah itu ada yang namanya cikrak. Nah, cikrak ini seperti ini. Nah, itu alat
alat untuk membersihkan kotoran yang habis disapu itu, terus dicikrak sama alat ini untuk tempat sampah atau kotoran yang setelah disapu ya sayang. Setelah itu adalah tempat sampah. Nah, kalau rumah kita tidak ada tempat sampah, terus sampai makan minum yang ada kemasannya, itu minuman kemasan, terus jajan-jajan yang ada bungkusnya kayak seperti ciki-ciki, terus sampai habis makan lalu dibuang sembarangan, tidak dimasukkan ke tempat sampah, rumah kalian pasti akan kotor. Jadi setiap rumah harus ada tempat sampah. Gunanya yaitu untuk membuang bekas atau bungkus makanan yang sudah kita makan. Lalu ada alat pel. Nah, alat pel ini gunanya untuk apa sayang? Membersihkan lantai supaya lantai kita bersih, lantai kita harum ya. Kotoran-kotoran yang ada di lantai itu bisa bersih. Nah, kita perlu alat pel dan cairan untuk membersihkan lantai atau cairan pembersih lantai. Banyak ya di toko-toko, pasti ibunya kalian sudah tahu. Nah, itu sangat penting ya biar rumahnya sampai bersih, terus tidak kotor, baunya harum. Nah, itulah pentingnya alat pel dan cairan pembersihnya. Lalu ada lagi kemucing atau biasanya kita sebut sulak. Itu untuk membersihkan kaca, terus jendela-jendela yang ada di rumah kita, perabotan-perabotan yang ada di rumah kita itu dibersihkan dengan sulak anak-anak ya, dibersihkan dengan sulak. Nah, supaya tidak ada debu ya anak-anak ya, supaya perabotan di rumah kita atau alat-alat di rumah kita itu bersih. Setelah itu ada anak-anak keset ya, keset yang ada biasanya di depan pintu rumah kita. Nah, keset di depan pintu, di depan pintu kamar mandi, di depan pintu mau masuk kita itu pasti ada keset. Itu gunanya untuk supaya kita kalau kaki kita itu kotor, kita bersihkan dulu di keset itu biar gak langsung masuk, biar rumah kita tetap bersih. Itulah alat-alat kebersihan yang digunakan bagi kita. Nah, untuk itu Bu Guru minta anak-anak menyebutkan alat-alat kebersihan badan dan rumah yang ada di rumah kalian. Nggak harus sama dengan buku yang Guru sebutkan, sesuai yang ada di rumah kalian masing-masing. Oke, Guru tunggu ya videonya. Cukup sekian dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.